Pernah nggak sih Anda coba ngatur ulang perabotan di kamar atau berusaha masukin semua belanjaan ke bagasi mobil? Nah, tanpa sadar saat itu Anda lagi menggunakan sebuah kekuatan super. Hari ini kita bakal kupas tuntas kekuatan itu dan gimana teknologi mengubahnya jadi alat buat mecahin beberapa masalah terbesar di dunia. Jadi, apa sih superpower tersembunyi ini? Ini adalah sesuatu yang kita semua punya loh, dari lahir malah. Kemampuan kognitif yang luar biasa dan kita pakai setiap detik. Kita pakai ini terus-terusan. Pas lagi cari jalan baru, pas lagi nyusun barang di koper, atau bahkan pas lagi ngerakit furnitur. Intinya, ini tuh intuisi kita soal ruang. Nah, nama superpower ini adalah pemikiran spasial. Oke, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Apa sih maksudnya? Bayangin aja, ini tuh kemampuan otak kita buat bikin semacam peta mental dunia di sekitar kita. Jadi ini bukan cuma soal lihat, tapi soal mengerti hubungannya. Gimana jalan tol itu nyambungin kota? Atau kenapa sih pola perumahan itu ngumpul di dekat sumber air? Dan yang keren, otak kita tuh ngelakuin ini secara otomatis lewat beberapa proses inti. Coba deh kita lihat 5 di antaranya yang mungkin kita sendiri nggak sadar sering kita lakuin. Yang pertama, visualisasi hubungan. Jadi kita tuh nggak cuma lihat ada rumah dan ada sungai, tapi kita bisa melihat potensi zona banjir atau di mana nih lokasi paling pas buat bangun jembatan. Kedua, ada yang namanya transformasi skala. Ini kemampuan kita buat zoom in dan zoom out di kepala. Dari lihat gambar satelit satu kota, terus kita bisa ngezoom sampai ke denah satu rumah. Nah, ini penting banget buat perencana kota atau arsitek kan? Ketiga, rotasi mental. Pernah kan lagi lihat peta, terus petanya mesti kita putar-putar di kepala biar pas sama arah kita berdiri? Nah, itu dia, rotasi mental lagi bekerja. Keempat, menciptakan perspektif baru. Ini soal ngelihat lebih dalam. Macet itu bukan cuma karena kebanyakan mobil, tapi ini soal masalah desain jalan dan tata guna lahan. Atau misalnya, banjir. Itu bukan cuma soal hujan, tapi juga dipengaruhi sama berapa banyak hutan yang udah ditebang di bagian hulu. Dan yang kelima, atau terakhir, memori spasial. Inilah yang bikin kita bisa ingat jalan pulang tanpa harus buka GPS. Kelima proses ini, semuanya kerja bareng. Dan itulah yang menciptakan pemahaman kita yang kaya banget soal ruang. Oke, jadi kita punya kemampuan alami yang luar biasa ini kan. Sekarang, gimana kalau kita terapin kemampuan ini ke data geografis dalam skala yang super besar? Nah, disinilah semuanya jadi jauh lebih seru. Di sini, kita beralih dari yang namanya pemikiran spasial, kemampuan umum buat ngerti ruang, ke penalaran geospasial. Anggap aja kayak kita beralih dari sekedar ngerti cara kerja mesin secara umum, jadi mekanik ahli yang bisa langsung tahu masalah spesifik di satu mobil. Tapi, kan buat menganalisis seluruh planet kita nggak bisa cuma ngandelin otak kita doang. Kita butuh alat yang bisa memperkuat kemampuan kita ini. Semacam pemikiran spasial versi super gitu. Nah, alat itu namanya GIS. Jadi, GIS atau Sistem Informasi Geografis itu intinya adalah sebuah platform yang mengubah tumpukan data mentah berbasis lokasi menjadi wawasan yang berguna. Ini bukan cuma soal bikin peta yang cantik ya, ini soal menemukan pola, hubungan, dan tren yang mungkin tersembunyi di dalam data itu. Terus, apa aja sih isi dapur pacu atau mesin GIS ini? Ternyata, ini bukan cuma soal software loh, ada 5 komponen kunci yang harus kerja bareng. Jadi, kita butuh perangkat keras buat ngejalanin semuanya, terus ada perangkat lunak buat analisisnya, butuh data sebagai bahan bakarnya, butuh juga metode biar hasilnya konsisten, dan yang paling penting, manusia untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan yang cerdas. Pertama, tentu ada perangkat lunak. Ini adalah alat-alatnya ya, seperti QGIS atau ArcGIS yang memungkinkan kita buat ngoprek dan memvisualisasikan data geografis. Lalu ada data. Ini bahan mentahnya GIS. Bisa apa aja? Koordinat GPS, citra satelit, atau data sensus penduduk. Di tahap ini, isinya ya cuma sekumpulan angka dan titik di peta. Belum ada artinya. Nah, disinilah keajaibannya. GIS ngambil data mentah tadi dan mengubahnya jadi informasi. Daftar koordinat bisa jadi peta kepadatan kejahatan. Data curah hujan jadi model risiko banjir. GIS ini yang ngejawab pertanyaan kenapa, dibalik di mana. Oke, dengan semua kekuatan ini, terus gimana sih posisi GIS kalau dibandingin sama alat-alat geografi lain, kayak bikin peta biasa gitu? Dan kenapa ini dianggap sebagai sebuah lompatan besar ke depan? Coba deh kita lihat tabel ini. Kalau penginderaan jauh, kayak citra satelit gitu ya, fokusnya itu ngumpulin data. Terus kartografi, fokusnya di visualisasi. Nah, GIS ini satu-satunya yang jago di bagian analisis. Bisa dibilang, GIS ini otaknya.
Jadi intinya begini, peta tradisional itu nunjukin kita foto dunia yang statis, yang nggak bisa diapa-apain. Sedangkan GIS ngasih kita model dunia yang hidup, yang bisa kita analisis, yang memungkinkan kita ngubah data jadi keputusan-keputusan cerdas. Contohnya, banyak banget. Mulai dari melacak penyebaran penyakit, mengoptimalkan rute pengiriman logistik, sampai melindungi spesies yang terancam punah, kemungkinannya itu nggak terbatas. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu GIS, tapi dengan kekuatan untuk memahami dunia kita dengan cara yang sama sekali baru ini, masalah apa yang akan Anda pecahkan?